Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikana Sita Marifa dari PGMI semester 6. Nah, di sini saya bersama kelompok 9 yaitu beranggotakan Alfi Supiah, Eka Mailani Aining Tias, dan juga saya sendiri Fikana Sita Marifa ingin menjelaskan tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang biografi Abu Bakar Asy-Syiddiq. Baik, mungkin kita langsung saja ya. Nah, di sini biografi Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, nama lengkap beliau yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Am bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Nah, atau yang biasa dikenal dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq bin Abu Quhafah. Nah, dijuluki sebagai Asy-Syiddiq karena setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sesuatu, maka beliau selalu menjadi orang yang pertama yang membenarkan dan mengimaninya. Nah, karena beliau begitu yakin bahwa Rasulullah tidak berbicara berdasarkan nafsu. Nah, kemudian Abu Bakar Asy-Syiddiq dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara gajah. Nah, beliau itu berkulit putih, berperawakan kurus, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggangnya, sehingga kainnya selalu turun dari pinggangnya. Wajahnya tirus, kemudian matanya cekung dan berkening lebar. Kemudian selalu mewarnai jenggotnya dengan inai maupun hatam ya, sejenis tumbuhan yang digunakan untuk menghitamkan rambut. Nah, kemudian beliau tumbuh di bawah naungan ayahnya Abu Quhafah yang masuk Islam pada Fatu Makkah, dan ibunya yaitu Ummul Khair Salma binti Syah bin Amir, sepupu Abu Quhafah yang masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sang putra. Nah, kemudian pada masa muda Abu Bakar Asy-Syiddiq, beliau tidak ternodai oleh keburukan dan perilaku negatif kaum jahiliyah karena beliau memegang teguh sifat-sifat luhur bangsa Arab. Kemudian, Abu Bakar dikenal mempunyai akhlak yang baik, yang mulia, dan sosok yang menyenangkan ya. Mudah membantu sesama, jujur dalam setiap perkataannya. Nah, kemudian bahkan mengharamkan atas dirinya khamar sejak masa jahiliyah. Untuk selanjutnya, pada masa kecilnya Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama ini diberikan sebagai realisasi nazar ibunya sewaktu mengandungnya. Nah, kemudian nama itu ditukar oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah bin Quhafah at-Taimi. Nah, gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah karena ia seorang yang paling cepat masuk Islam. Sedang gelar Asy-Syiddiq yang berarti amat membenarkan adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia segera memberikrar Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam peristiwa-peristiwa, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian nama ayah Abu Bakar Asy-Syiddiq yaitu Utsman, biasa juga disebut
Abi Quhafah bin Amir bin Sya'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Talib bin Fih bin Nad bin Malik. Nah, ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sa'. Garis keturunan ayah dan ibunya bertemu pada neneknya, yaitu yang bernama Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Muara. Nah, kedua orang tuanya berasal dari suku Taim, suku yang melahirkan banyak tokoh-tokoh terhormat. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai anak yang baik dan jujur, lemah lembut, dan juga beliau merupakan lambang kesucian dan ketulusan hati. Nah, sifat-sifat itulah yang membuat beliau disenangi oleh masyarakat. Nah, ia menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW semenjak keduanya masih remaja. Nah, setelah dewasa, beliau berdagang. Kemudian beliau juga dikenal sebagai pedagang yang jujur, berhati suci dan sangat dermawan. Nah, ia juga dikenal sebagai pedagang yang sukses ya. Selanjutnya, nah selain itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah seorang pemikir Makkah yang memandang penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Nah, ia adalah orang yang menerima dakwah tanpa ragu, dan ia adalah orang pertama yang memperkuat agama Islam serta menyiarkannya. Di samping itu, beliau dikenal mahir dalam ilmu nasab atau pengetahuan mengenai silsilah keturunan. Ia juga menguasai dengan baik berbagai nasab, kabilah, dan suku-suku Arab. Nah, dalam usia mudanya, beliau menikah dengan Qutailah binti Abdul Uzza, dan perkawinannya ini lahir dua orang anak yang bernama Abdurrahman dan Aisyah. Nah, kemudian setelah di Madinah, ia menikah dengan Habibah binti Kharijah. Setelah itu menikah dengan Asma binti Umais yang melahirkan Muhammad. Pembahasan selanjutnya yaitu lama kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi khalifah selama 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, beliau meninggal dunia. Nah, masa sesingkat itu beliau habiskan untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah. Nah, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut perang Ridho atau perang melawan kemurtadan. Nah, dan pahlawan yang banyak berjasa dalam perang ini yaitu Khalid bin Walid. Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar Asy-Syiddiq dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi, yaitu di samping makam Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin cukup sekian ya materi yang bisa saya sampaikan tentang biografi Abu Bakar Asy-Syiddiq, kemudian lama kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Untuk selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu oleh anggota yang selanjutnya.
Baik, selanjutnya yaitu poin C, di mana cara kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pemerintah Abu Bakar adalah pemerintah yang pertama yang mengabarkan peperangan dan mempersenjatai bala tentara untuk membela hak-hak kaum kafir yang lemah. Dalam hal ini, Abu Bakar sangat dikenal dengan sebuah ungkapannya sekaligus yang menjadi komitmennya. Demi Allah, jika mereka tidak mau membayar zakat dari harta yang mampu mereka bayar, padahal dahulu mereka membayarkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya aku akan memerangi mereka. Abu Bakar yang memulai penaklukan dan perluasan Islam pada masanya, Islam mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Bahkan beliau meninggal pada saat perang Yarmuk melawan Imperium Romawi. Bahkan beliau meninggal pada saat perang Yarmuk melawan Imperium Romawi. Dalam setiap peperangan yang diperintahkan beliau adalah selalu menanamkan nilai-nilai etika yang berdasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mewasiatkan kaum muslimin, janganlah sekali-kali membunuh pendeta, biarlah mereka melaksanakan peribadatan sesuai dengan keyakinan mereka. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di hukum. Maksudnya terpusat di tangan Khalifah Abu Bakar. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar selalu mengajak sahabat besarnya bermusyawarah. Di mana setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, barulah Abu Bakar mengirim kekuatan keluar Arabia. Khalid ibnul Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Ke Syria dikirim ekspedisi di bawah kepemimpinan 4 jenderal, yaitu Abu Ubaidillah, Amr ibnu Ash, Yazid ibnu Abu Sufyan, dan Syurahbil. Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usamah yang masih berusia 18 tahun. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid ibnul Walid diperintahkan meninggalkan Irak dan melalui gurun pasir yang jarang dijalani dia sampai ke Syria. Abu Bakar As-Siddiq juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah dalam perang Ridha, banyak penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Abu Bakar As-Siddiq lantas meminta Umar bin Khattab untuk menyimpulkan koleksi dari Al-Quran. Setelah lengkap koleksi ini, yang dikumpulkan dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan sebagainya, oleh sebuah tim yang diketahui oleh sahabat Zaid ibnu Sabit. Lalu disimpan oleh Hafizah, anak dari Umar bin Khattab dan juga istri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran hingga dikenal hingga saat ini. Selanjutnya, poin D, tugas Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. Di masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku diri sebagai nabi atau nabi palsu, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, dan banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Munculnya orang-orang murtad disebabkan oleh keyakinan mereka terhadap ajaran Islam belum begitu mantap, dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggoyahkan keimanan mereka. Mereka beranggapan bahwa kaum Quraisy tidak akan bangun lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat.
dan mereka merasa tidak terikat lagi dengan agama Islam, lalu kembali kepada ajaran agama sebelumnya. Tentang orang-orang yang mengaku diri Nabi sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Tetapi kewibawaan Rasulullah SAW menggetarkan hati mereka untuk melancarkan aktivitasnya. Di antara nabi palsu seperti Musailimah Al-Kadzab dan Bani Hanifah, Tulaihah bin Khuwailid dan Bani As'ad Saj'ah Tamimiyah dari Bani Yarbu dan Aswad Al-Ansi dari Yaman. Pemberontakan kabilah disebabkan oleh anggapan mereka bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat bersama Nabi Muhammad SAW bersifat pribadi dan berakhir dengan wafatnya Nabi SAW, sehingga mereka tidak perlu lagi taat dan tunduk kepada penguasa Islam yang baru. Orang-orang yang enggan membayar zakat hanyalah karena kelemahan iman mereka. Terhadap semua golongan yang membangkang dan memberontak itu, Abu Bakar mengambil tindakan tegas. Ketegasan ini didukung oleh mayoritas umat. Nah, untuk menumpas seluruh pemberontakan, ia membentuk 11 pasukan masing-masing dipimpin oleh panglima perang yang tangguh seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, Syurahbil bin Hasanah, dan waktu singkat seluruh kekacauan dan pemberontakan yang terjadi dalam negeri dapat ditumpas dengan sukses. Meskipun fase permulaan dari kekhilafahan Abu Bakar penuh dengan kekacauan, ia tetap bersikeras melanjutkan rencana Rasulullah SAW untuk mengirim pasukan ke daerah Suriah di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Pada mulanya, keinginan Abu Bakar ditentang oleh para sahabat dengan alasan suasana dalam negeri sangat memprihatinkan akibat berbagai kerusuhan yang timbul. Akan tetapi, setelah ia meyakinkan bahwa itu adalah rencana Rasulullah SAW, akhirnya pengiriman pasukan itu pun disetujui. Nah, langkah politik yang ditempuh Abu Bakar ini ternyata sangat strategis dan membawa dampak yang positif, di mana pengiriman pasukan pada saat negara dalam keadaan kacau menimbulkan interpretasi di bawah di pihak lawan bahwa kesuksesan Islam cukup tangguh sehingga para pemberontakan menjadi gentar. Nah, di samping itu, bahwa langkah yang ditempuh Abu Bakar tersebut juga merupakan taktik untuk mengalihkan perhatian umat Islam dalam perselisihan yang bersifat intern. Pasukan Usamah berhasil menunaikan tugasnya dengan gemilang dan kembali dengan membawa harta rampasan perang yang berlimpah. Halo semuanya, di sini saya Api Supia akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini yang akan saya jelaskan adalah mengenai proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah. Teman-teman semuanya, berita wafatnya Nabi Muhammad SAW bagi para sahabat dan kaum muslimin adalah seperti petir di siang bolong karena mereka sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi bagi para sahabat yang biasa hidup bersama di bawah asuhannya. Sehingga ketika kabar wafatnya Rasulullah beredar, ada orang yang bahkan tidak percaya akan kabar tersebut. Dan diantaranya adalah sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang dengan tegas membantah setiap orang yang membawa kabar wafatnya beliau. Di saat keadaan sedang gempar yang luar biasa ini, datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menenangkan kegaduhan tersebut. Ia berkata di hadapan orang banyak, "Wahai manusia, siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup dan tidak akan mati selamanya." Nah, sejarah mencatat bahwa masalah yang paling krusial setelah Nabi Muhammad wafat adalah masalah politik, yaitu penentuan siapa yang berhak menggantikan posisi Nabi sebagai kepala dari daerah tersebut. Mohon maaf, maksud saya adalah kepala negara atau yang biasa disebut dengan khalifah. Nah, begitu pentingnya masalah ini sehingga penguburan Nabi Muhammad SAW tertunda. Tentang penggantian Nabi sebagai Rasul sudah diatur oleh wahyu Allah, dan memang Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Sedangkan pergantian sebagai kepala negara tidak diatur oleh wahyu dan Nabi pun tidak ada yang berwasiat. Nah, setelah kaum muslimin dan para sahabat menyadari
tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar dikagetkan lagi dengan adanya perselisihan faham antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor tentang siapa yang akan menggantikan posisi Nabi sebagai khalifah kaum muslimin. Pihak Muhajirin menghendaki dari golongan Muhajirin dan pihak Ansor menghendaki dari pihak Ansor yang memimpin. Situasi semakin memanas. Situasi yang sangat memanas ini pun dapat diatasi oleh Abu Bakar. Dengan cara Abu Bakar menyodorkan dua orang calon khalifah untuk memilihnya, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun keduanya justru menjabat tangan Abu Bakar As-Siddiq dan mengucapkan baiat memilih Abu Bakar. Ada beberapa faktor yang mendasari terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, yaitu yang pertama, menurut pendapat umum yang ada pada zaman itu, seorang khalifah haruslah berasal dari suku Quraisy. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Al-A'immah min Quraisy, artinya kepemimpinan itu ada di tangan Quraisy. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi terpilihnya Abu Bakar adalah sahabat berpendapat tentang ketokohan pribadi Abu Bakar sebagai khalifah karena beberapa keutamaan yang dimilikinya. Antara lain, yang pertama yaitu ia adalah laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam atau yang biasa disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Ia satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW pada saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ketika bersembunyi di Gua Tsur, ialah yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengimami sholat pada saat beliau sedang bersembunyi di Gua Tsur tersebut. Dan yang ketiga, faktornya yaitu beliau sangat dekat dengan Rasulullah SAW, baik dalam bidang agama maupun kekeluargaan. Beliau adalah seorang dermawan yang mendermakan hartanya untuk kepentingan Islam. Nah, sebagai khalifah, Abu Bakar memiliki dua kali baiat. Pertama, di Saqifah Bani Saidah yang dikenal dengan baiat Khassah, dan kedua di Masjid Nabi atau disebut Masjid Nabawi di Madinah yang dikenal dengan baiat Ammah. Seusai acara pembaiatan di Masjid Nabawi, Abu Bakar sebagai khalifah yang baru terpilih berdiri dan mengucapkan pidato. Ia memulai pidatonya dengan menyatakan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan ketidakberambisiannya untuk menduduki jabatan khalifah tersebut. Abu Bakar selanjutnya mengucapkan, "Saya telah terpilih menjadi pemimpin kamu sekalian, meskipun saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu, bantulah saya seandainya saya berada di jalan yang benar dan bimbinglah saya seandainya saya berbuat salah. Kebenaran adalah kepercayaan dan kebohongan adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian menjadi kuat dalam pandangan saya, hingga saya menjamin hak-haknya seandainya Allah menghendaki, dan orang yang kuat di antara kalian adalah lemah dalam pandangan saya, hingga saya dapat merebut hak daripadanya. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bila saya mendurhakai Allah dan Rasulnya, janganlah ikuti saya." Begitulah penyampaian dari Abu Bakar. Kemudian yang selanjutnya ada gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara atau khalifah, Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Rasulullah SAW. Prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW selalu dipraktikkan olehnya. Ia sangat memperhatikan keadaan rakyatnya dan tidak segan-segan membantu mereka yang telah kesulitan. Terhadap sesama sahabat, perhatiannya juga sangat besar. Sahabat yang telah menduduki suatu jabatan pada masa Nabi Muhammad SAW tetap dibiarkan tetap pada jabatannya. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Abu Bakar membentuk lembaga Bait al-Mal, yaitu semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang digelari Amin al-Ummah, yaitu kepercayaan umat. Selain itu, didirikan pula lembaga pengadilan yang ketuanya dipercayakan kepada Umar bin Khattab. Kebijaksanaan lain yang ditempuh oleh Abu Bakar adalah membagi sama rata hasil rampasan peran atau ghanimah. Dalam hal ini, ia berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab yang menginginkan pembagian dilakukan
dilakukan jasa tiap-tiap sahabat. Alasan yang dikemukakan Abu Bakar adalah semua perjuangan yang ia lakukan atas nama Islam yang akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Karena itu, biarkanlah di dunia ini mereka mendapat bagian yang sama. Nah, demikianlah teman-teman pembahasan mengenai sejarah dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila dari kami semua masih terdapat banyak sekali kesalahan yang dalam tutur kata maupun dalam penyampaian dan yang lainnya. Mohon maaf, kami cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.